Suami menjawab, menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah ya, maslahah. Saya Mama Sofi. Saya Bebe Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih telah menyaksikan program Istri Bertanya Suami Menjawab. Di episode 13 kami akan membahas tema tentang keluarga merdeka, suami bebas berkarya, dan istri bebas berekspresi. Merefleksikan makna dari hari kemerdekaan sangatlah penting, Mbak, apalagi untuk generasi penerus kita. Agar makna atau hari kemerdekaan tidak dimaknai hanya sebagai seremonial saja. Nah, yang bisa kita lakukan harus menanamkan atau mengetahui terlebih dahulu makna kemerdekaan menurut Islam. Nah, maknanya itu seperti apa, Pak? Ya. Kemerdekaan di dalam pandangan agama Islam yaitu melakukan segala hal sebebas-bebasnya, akan tetapi dalam koridor syariat agama Islam. Bebas tapi dia terbatasi oleh syariat agama Islam. Salah satu contohnya apa, Pak? Contohnya kalau kita itu ya, apa itu namanya, menikah gitu kan, kalau dalam agama Islam itu bebas, akan tapi terbatasi cuma 4. Itu pun terbatasi lagi ketika tidak mampu untuk adil, itu cuma 1. Kalau gampangnya itu kalau kita mau makan ke prasmanan itu ya, itu kan disajikan banyak makanan di situ, kita bebas, tapi kebebasan itu terbatas. Perut kita kan tidak bisa untuk menampung semuanya, kan nggak bisa ada bakso, mie ayam gitu kan, ada soto, itu kan nggak bisa dimakan semua, kan terbatas oleh perut kita dan mungkin ada situasi kondisi tubuh kita yang kadang tidak mau menerima makanan tertentu, jadi terbatasi. Jadi kemerdekaan yang sebenarnya itu mengetahui batasannya begitu. Pernah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan bahwa matastaqbatumun nas waqad waladathum ummahatuhum ahrar. Sejak kapan manusia itu memperbudak manusia? Sejak kapan kalian memperbudak manusia padahal ibumu atau ibu mereka melahirkan mereka dalam keadaan merdeka. Jadi menurut Sayyidina Umar bahwa bayi yang lahir di muka bumi ini itu lahir dalam keadaan fitrah suci dan tidak mengalami penindasan. Gitu. Kalau kita tarik flashback ke histori sejarah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu juga pernah memerdekakan budak ya. Beliau datang untuk menghapus penindasan secara sosial. Kemudian juga pernah menyetarakan laki-laki dan perempuan. Jika dulu ada bayi yang lahir perempuan dibunuh, dianggap rendahan, itu sekarang setelah datangnya Islam yang dibawa Kanjeng Nabi itu dihapus semua. Kemudian ada contoh lagi dari beliau Nabi Muhammad, yaitu penindasan secara ekonomi. Zaman dulu itu kalau yang kaya itu semakin kaya, yang miskin semakin miskin, tidak ada keseimbangan. Jadi Nabi datang itu untuk yang kaya harusnya memberikan bantuan yang sedekah gitu ya. Dan zakat. Yang zakat, sehingga ada jiwa sosial untuk membantu. Itulah datangnya Islam untuk saling tolong menolong, tidak melakukan penindasan pada orang-orang yang lebih lemah gitu. Yang terakhir ada mengubah disorientasi hidup. Jadi zaman dulu ke zamannya Nabi, orang-orang itu menyembah berhala. Datangnya Nabi bahwa berhala itu tidak memiliki makna sama sekali. Akhirnya dihapus itu, digantikan dengan tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya kemerdekaan itu ingin menegakkan keadilan, kemudian melakukan sebebas-bebasnya
tetapi dalam koridor syariat agama Islam. Jadi kemerdekaan mengetahui batasan sehingga akan tercipta kasih sayang dan saling tolong menolong. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tahu dan sadar akan tanggung jawab kita sebagai generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan para pendiri negara. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai wujud bakti kita kepada negara Indonesia yang tercinta. Bisa juga kita lakukan dengan mengetahui makna kemerdekaan sebagai warga negara Indonesia. Nah, itu seperti apa Pak maknanya? Ya, kita sebagai warga negara Indonesia dan kita tentu juga sebagai warga yang beragama dan kita beragama Islam. Sebagaimana di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa al-mulku wa dainu tau'aman, fadinu aslun wal mulku haris wa sultanu harisun wa ma la aswalahu wa mahdinu wa ma la harisalahu fadhoihun, yang artinya kekuasaan atau negara dan agama itu seperti saudara kembar. Agama itu sebagai landasan, sebagai dasar, kemudian kekuasaan itu sebagai penjaga. Karena sesuatu tanpa landasan, tanpa dasar itu akan rusak. Kemudian sesuatu tanpa penjaga itu akan hilang. Jadi kemerdekaan bagi warga negara Indonesia itu harus dikombinasikan dengan agama, yakni kita sebagai warga dan kita sebagai orang yang beragama. Berarti kemerdekaan itu melakukan tindakan secara bebas, akan tapi kebebasan ini harus sesuai koridor undang-undang yang ada di Indonesia beserta dengan syariat agama Islam. Contohnya, kita sebagai warga negara harus saling melakukan toleransi antar umat beragama. Kita sebagai orang Islam menghormati pemeluk agama lain, dan agama lain juga saling menghormati, tidak melakukan sewenang-wenang, membakar, melempari batu, atau bahkan menutup tempat ibadah. Jadi karena apa? Kalau kita melakukan pembakaran, pelemparan batu, atau bahkan menusuk orang yang beribadah, itu akan melanggar undang-undang dan juga melanggar agama. Itu berarti melakukan penindasan terhadap pemeluk agama lain atau warga negara lain. Itu tidak dibenarkan. Itu dia menjajah, dia melakukan penindasan. Jadi kemudian harus percaya juga tidak hanya terhadap undang-undang dan negara, tapi kita harus percaya akan adanya Pancasila. ya, Pancasila. Ya, nilai-nilai Pancasila harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul. Jadi kita tentu melakukan kebebasan di negara kita harus sesuai dengan dua tadi ya. Banyak contohnya kita naik motor kemudian ada lampu merah, itu sebenarnya kita ingin memberikan kebebasan orang lain untuk lewat begitu. Kemudian kalau kita melanggar lalu lintas, itu kita tidak memberikan kesempatan orang lain, kebebasan orang lain untuk sama-sama menikmati dari peraturan-peraturan yang ada di lalu lintas begitu. Itu contoh kecilnya juga. Kalau sekarang kemerdekaan dalam keluarga itu bisa dicontohkan seperti apa, Pak? Ya. Banyak sekarang banyak terjadi di dalam keluarga, dipahami bahwa suami adalah tulang punggung keluarga.
Dan banyak diketahui juga istri yang solehah itu harus di rumah saja. Apakah itu termasuk kebebasan, Mbak? Jika seorang istri hanya diperbolehkan di rumah saja, sedangkan suami sebagai tulang keluarga itu harus bekerja semaksimalnya. Ya. Padahal tidak bisa dipungkiri bahwa suami maupun istri adalah sama-sama sebagai hamba yang diberi kebebasan untuk taat kepada Allah, dan taat kepada Allah itu bisa dilakukan tidak hanya di rumah saja. Itu bagaimana Pak yang tepat? Ya. Dalam kemerdekaan dalam keluarga, yang pertama tentu saling memberikan kebebasan. Yang mana kebebasan itu mengandung kemaslahatan keluarga. Contoh, suami diberi kebebasan untuk berkarya, bekerja. Mungkin kalau punya orang seni ya bisa membuat kesenian, dibebaskan. Tapi untuk kemaslahatan keluarga. Kemudian istri ya juga diberi kebebasan untuk berekspresi, artinya mengembangkan minat bakatnya. Jadi tidak melulu di rumah. Kalau melulu di rumah mungkin akan merasakan kebosanan, penat begitu ya. Jadi suami harus memberikan kebebasan istri untuk ikut kegiatan aktif di masyarakat, PKK, kemudian ada jamaah majelis taklim, itu perlu. Kemudian jadi pegawai atau karyawan juga bisa. Berarti misalkan seorang istri bekerja itu berarti boleh ya? Ya boleh. Itu bahkan sebagai kemerdekaan yang dianjurkan oleh negara dan agama. Iya. Asalkan diberi kebebasan itu, diberi peluang untuk bekerja, itu kan kadang kekhawatiran ya, karena anaknya nanti tidak terawat itu ya. Itu tentu harus ada komunikasi antara suami istri begitu. Jadi kebebasan di sini memberikan kesempatan untuk perempuan istri untuk mengaktualisasikan, ekspresikan dirinya untuk berkecimpung di dalam masyarakat, di dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Tetapi kalau kegiatan negatif, kemudian dia minum minuman keras, kemudian ada geng yang narkoba, itu nggak boleh. Tapi hal yang positif, bukan kebebasan yang dalam hal negatif. Oke, Mbak. Di dalam keluarga kan tidak hanya terdapat suami dan istri, bahkan juga terdapat seorang anak. Jika sudah mempunyai anak-anak, berarti kebebasan anak pun juga harus merdeka. Seperti bisa dicontohkan, Mbak, seperti apakah kebebasan seorang anak dalam kemerdekaan? Kemerdekaan anak itu orang tua tidak selalu menuntut anaknya harus seperti ini. Kalau tidak sesuai dengan keinginan orang tua, kemudian anak itu kadang tidak diurus atau bahkan nanti malah dibenci, itu berarti melakukan penindasan terhadap anak. Jadi anak itu diberi kebebasan asal positif dan tentu diarahkan. Jadi anak itu ingin menjadi polisi, anak itu ingin jadi guru atau dosen, kemudian dia diarahkan. Ketika diarahkan itu maksudnya ya diarahkan di dalam pendidikannya, akhlaknya begitu. Jadi tidak terus langsung dibiarkan, tidak. Kecuali anak itu ingin jadi anak-anak yang memiliki keinginan yang negatif, menjadi bos miras mungkin ya, bos narkotika, atau misalkan ini seorang orang tua ingin anaknya menjadi seorang tadi ya bisa dikatakan polisi, kemudian seorang anaknya ingin menjadi seorang wira swasta atau pengusaha, itu baiknya seorang anak itu melakukan keinginannya atau keinginan orang tua, karena
anak itu takut durhaka, tidak direstui orang tua, nanti kedepannya tidak baik. Apakah itu juga termasuk kemerdekaan? Ya tentu harus orang tua dan anak harus menimbang-nimbang mandorot dan kemaslahatannya dan melihat ekonomi keluarga juga. Tentu tidak semena-mena harus dipenuhi semua. Jadi titik temunya orang tua harus menyampaikan keinginan, menyampaikan mandorot maslahat, anak juga harus menyampaikan tujuannya, sehingga kalau tidak dimusyawarahkan atau komunikasikan terlebih dahulu, ya akibatnya nanti anak akan kadang dipaksa, sehingga kalau dipaksa itu hasilnya tidak maksimal. Oke, berarti titik temunya di dalam keluarga harus selalu mengedepankan musyawarah untuk kerukunan bersama, agar kemerdekaan sebagai individu dalam artian diri sendiri, baik istri, suami maupun anak itu bisa dirasakan gitu ya. Tidak melakukan aktivitas atau kegiatan yang bersifat itu bersifat sedih, tidak sungguh-sungguh gitu. Harus berdasarkan keinginannya sendiri dan sama-sama merasakan kebebasan, tidak terbebani dengan tanggung jawab ataupun karena sebagai anak takut kepada orang tua ataupun juga sebaliknya sebagai istri takut kepada suami. Saya ingat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum." Artinya suami istri adalah pakaian kalian dan kalian juga adalah pakaian istri. Artinya di dalam keluarga itu harus saling melindungi dan saling menjaga. Menjaga apa? Kemerdekaannya masing-masing. Kemerdekaan bersama. Dalam tafsir Jalal dikatakan bahwa suami istri itu saling kompak dalam melindungi dan menjaga keamanan bersama, menjaga kesejahteraan bersama. Artinya kemerdekaan yang sudah ada itu harus selalu dijaga. Jangan sampai suami menindas istri, istri menindas suami, kemudian saling menindas, akan terjadi keluarga yang hancur begitu. Berarti titik temunya seorang suami harus mendapatkan kebebasan berkarya, seorang istri harus mendapatkan kebebasan berekspresi, beraktualisasi diri, dan seorang anak juga harus mendapatkan haknya kasih sayang yang sempurna. Dengan apa? Musyawarah, kemudian komunikasi, menimbang maslahat dan mandorot, dan harus selalu kompak bersama, sehingga akan mencapai tujuan yang sama-sama dinikmati dan sama-sama dituju dan akan mendapatkan keberhasilan yang sempurna begitu. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih telah menyaksikan program Istri Bertanya dan Suami Menjawab di episode 13. Semoga penuh berkah, penuh hikmah, dan selalu kompak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.